Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, BP 1953-1006. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Uh, Seperti pada umumnya, proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Eh, Bagian pertama yaitu mengenai latar belakang. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menunjukkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan digunakan oleh sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Dan itu laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban dari manajer suatu perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh para pemangku kepentingan kepadanya. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada prinsipnya, semua jenis laporan keuangan ini penting dan diperlukan untuk pengambilan keputusan. Namun menurut Widya Stuti dan Wirasedana pada tahun 2018, informasi laba yang terdapat di dalam laporan laba rugi memiliki potensi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan. Manajer seringkali mengintervensi proses penyusunan sebuah laporan keuangan yang sedang dijalankan oleh seorang angkutan dengan tujuan untuk menaikkan, menurunkan, dan meratakan jumlah laba yang akan tersaji di laporan laba rugi tersebut. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh manajer ini disebut dengan manajemen laba. Praktik manajemen laba telah menjadi satu fenomena yang sangat sering terjadi di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Salah satu kasus manajemen laba yang uh, baru-baru ini sering diperbincangkan adalah praktik manajemen laba yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Dilansir dari situs berita CNN Indonesia, pada tahun 2018, kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC) melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya tahun 2017. Hasil audit menunjukkan bahwa laba yang tercatat sebesar 2,4 triliun rupiah di laporan keuangan tersebut sebenarnya hanya berjumlah 428 miliar rupiah. Dari sini dapat disebutkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dengan melakukan manipulasi pada laporan keuangannya. Dan itu sebelumnya kasus manajemen laba ini juga sudah banyak terjadi di beberapa perusahaan besar seperti perusahaan Enron, WorldCom, PT Kimia Farma, Olympus, PT Toshiba, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, dan masih banyak lainnya. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi terjadinya manajemen laba pada suatu perusahaan adalah financial distress. Financial distress merupakan kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban lancar yang dimilikinya karena arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tersebut tidak mencukupi. Menurut Hoyrunesia pada tahun 2018, terdapat dua cara yang dilakukan oleh manajer di suatu perusahaan dalam melakukan manajemen laba pada saat kondisi financial distress, yaitu yang pertama mengurangi laba dengan mengakui biaya lebih awal atau menunda laba sampai perusahaan dalam keadaan rugi, dan kemudian mencatat dan menggunakan laba sebelumnya untuk periode keuangan masa depan. Dan yang kedua, meningkatkan laba dengan mengakui laba terlebih dahulu dan menunda biaya agar perusahaan terlihat dalam keadaan baik meskipun sedang menghadapi kondisi financial distress. Selain financial distress, faktor lain yang dianggap mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yaitu berupa pengawasan dan pemantauan mengenai efektivitas perusahaan. Jika suatu perusahaan tergolong besar, maka perhatian dan pengamatan yang diterima perusahaan tersebut lebih banyak. Manajemen tidak dapat leluasa menerapkan praktik manajemen laba ketika perusahaan menerima perhatian dan pengamatan yang besar, karena hal ini bisa merusak citra perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Sebaliknya, jika suatu perusahaan tergolong kecil, maka perusahaan tersebut mendapat perhatian lebih kecil sehingga manajemen bebas untuk mempraktikkan manajemen laba. Faktor lainnya yang dianggap mempengaruhi dilakukannya praktik manajemen laba yaitu profitabilitas. Di mata investor, perusahaan dengan profitabilitas rendah merupakan perusahaan yang berperingkat buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya manajer melakukan manajemen laba agar labanya terlihat bagus. Alasan lain bagi manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu ketika profitabilitas rendah adalah untuk menyelamatkan kinerja mereka di mata pemilik perusahaan. Hal ini berkaitan dengan upaya manajemen untuk menunjukkan kinerja terbaik perusahaan yang dikelolanya. Sulit bagi perusahaan dengan profitabilitas rendah untuk menarik perhatian pihak eksternal. Dengan demikian, salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melakukan praktik manajemen laba agar laba terlihat lebih stabil. Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti mengenai pengaruh dari financial distress, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba.
Namun, dari beberapa penelitian terdahulu ini menemukan hasil yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan berpengaruh, ada yang mengatakan tidak berpengaruh. Ketidakkonsistenan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal tersebut dikarenakan informasi mengenai jumlah laba adalah salah satu informasi yang sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi mengenai jumlah laba yang dimanipulasi akan berakibat dihasilkannya keputusan yang salah oleh pengguna laporan keuangan. Uh, Setelah mengetahui latar belakang saya memilih variabel-variabel yang akan saya teliti, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi saya memilih objek penelitian beserta periodenya. Yang pertama yaitu kenapa harus perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Alasannya adalah karena sektor industri dasar dan kimia adalah merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sektor industri dasar dan kimia juga berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia agar mampu bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Kemudian, kenapa memilih periode 2017-2021? Alasannya karena periode ini merupakan periode yang paling terbaru yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian. Nah, baik berdasarkan terbelakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah financial distress berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu menguji dan buktikan bahwa finansial berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, menguji dan membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga yaitu menguji dan membuktikan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini didapatkan oleh tiga pihak, yaitu yang pertama bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen laba. Dan itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang dianggap dapat mendorong terjadinya praktik manajemen laba. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan dan pengelolaan laba laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi akan menimbulkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang berguna bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan untuk menanamkan modalnya pada satu perusahaan, terutama informasi mengenai kualitas laba perusahaan tersebut. Tujuannya adalah agar para investor dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan modal yang telah ditanamnya. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan, yang saya gunakan sama seperti sistematika penulisan laporan penelitian pada umumnya, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 kriteria penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Bagian pertama mengenai landasan teori. Terdapat dua teori utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori agensi, teori keagenan, agensi teori. Teori keagenan adalah suatu teori yang menggambarkan hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen, di mana prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan berbagai kegiatan atas nama mereka, yaitu prinsipal, dan memberikan kewenangan kepada agen tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Fokus pembahasan teori keagenan pada penelitian ini yaitu mengenai asimetri informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat asimetri informasi antara agen dan prinsipal, di mana agen biasanya memiliki lebih banyak informasi internal dan prospek masa depan dari suatu perusahaan daripada yang dimiliki oleh prinsipal. Hal ini karena prinsipal tidak mungkin terus-menerus meluangkan waktunya untuk memantau aktivitas perusahaan, sehingga agen harus secara teratur dan transparan memberikan informasi perusahaan kepada prinsipal, misalnya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan lainnya. Namun tidak semua informasi yang dibagikan oleh agen pada festival adalah keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terkadang agen memanfaatkan kondisi asimetri informasi yang terjadi untuk memasukkan laporan mengenai perusahaan dengan tujuan mewujudkan kepentingan pribadi dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan, seperti melakukan praktik manajemen laba ini. Selanjutnya yang kedua, teori sinyal, signaling theory. Signaling theory itu pertama kali dikembangkan oleh Spence dalam esainya yang berjudul Job Market Signaling. Spence tahun 1973 dalam Unity dan Sharifudin 2020
Nyatakan suatu sinyal memberikan isyarat bagi bahwa pihak pengirim, yaitu pemilik informasi, berusaha memberikan sebuah informasi yang relevan, yang bermakna, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Menurut Brigham and Houston tahun 2015, sinyal atau isyarat merupakan suatu aktivitas perusahaan yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek masa depan perusahaan. Sinyal ini diberikan dalam bentuk informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik. Informasi ini penting bagi investor dan pelaku bisnis lainnya karena dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Selain dua teori utama tadi, teori lainnya yang dapat mendukung pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan intervensi terhadap proses penyusunan laporan keuangan agar jumlah laba yang terjadi sesuai dengan keinginannya dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Praktik manajemen laba ini dapat mengurangi keandalan dari laporan keuangan, meningkatkan distorsi laporan keuangan, dan mengganggu tingkat kepercayaan pengguna terhadap jumlah laba yang dilakukan di dalam laporan keuangan. Yang kedua itu financial distress. Financial distress adalah suatu kondisi penurunan kinerja perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Di mana kondisi financial distress ini terjadi pada saat sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya mengenai ukuran perusahaan. Menurut Beckham and Houston tahun 2015, ukuran perusahaan adalah ukuran terkecilnya suatu perusahaan yang didasarkan pada total aset, rata-rata penjualan, total laba, beban pajak, dan sebagainya. Ukuran perusahaan ini membagi perusahaan menjadi 3 tipe, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Kemudian yang terakhir mengenai profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan ukuran efisiensi aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tersebut dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang meningkat dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam keadaan yang baik, sehingga hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi para pemilik modal atau investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut dan nilai perusahaan akan menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai review penelitian terdahulu. Ada 10 penelitian terdahulu yang saya review. Namun pada presentasi kali ini saya hanya akan membahas 6 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Saputra pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap margin laba. Kemudian kebutuhan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian ini menemukan hasil bahwa financial distress berpengaruh terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Hidayati pada tahun 2020. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Afrieni yang menemukan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan sedangkan financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, serta investment opportunity set berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, penelitian yang kelima dilakukan oleh Karina dan Sotati pada tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komposisi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu, komposisi komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nohalik dan Fitriyanti pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka pemikiran. Terdapat dua jenis variabel di dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel independen. Manajemen laba sebagai variabel independen, sementara itu financial distress, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Hubungan di antara kedua jenis penelitian ini dapat digambarkan dengan skema yang terlihat di slide. Dari kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, terlihat ada 3 hipotesis penelitian yang dirumuskan. Hipotesis pertama yaitu financial distress berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.
Dan hipotesis ketiga yaitu probabilitas terpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pembahasan pertama mengenai desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif ini merupakan jenis penelitian yang menguji suatu hipotesis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menekankan analisisnya pada data dalam bentuk angka yang diolah dengan menggunakan metode statistik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dapat diketahui signifikansi perbedaan kelompok dan signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, pembahasan mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri, dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sementara itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan menggunakan teknik ini, saya dapat mengetahui atau peneliti dapat memperoleh sampel penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, di mana sampel dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria berikut. Yang pertama yaitu perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Kriteria kedua yaitu perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak mengalami delisting selama tahun 2021. Ketiga, perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2017-2021. Dan yang kriteria yang terakhir yaitu laporan keuangan tahunan disajikan dalam satuan mata uang rupiah. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari narasumber. Pada penelitian ini, data diambil dari laporan tahunan yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Data ini didapatkan dari situs resmi BI, yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan ketika tersedia informasi yang menyatakan bahwa data yang diperlukan untuk penelitian sudah ada, baik dalam bentuk arsip tulisan, audio, visual, atau lainnya. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan tahunan, annual report perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2021 yang didapatkan melalui situs resmi BI dan website masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Pembahasan yang terakhir di dalam perusahaan ini yaitu mengenai definisi dan operasionalisasi variabel penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini saya menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu financial distress ukuran perusahaan dan probabilitas. Dalam penelitian ini financial distress diproyeksikan dengan menggunakan model SMI-GSP. Menurut Husain dan Van Beek pada tahun 2015, model SMI-GSP ini merupakan model yang paling tepat untuk memprediksi financial distress karena variabel-variabel yang ada di dalam model SMI-GSP ini merupakan faktor yang menentukan financial distress di masa datang. Persamaan dari model SMI-GSP X-score ini adalah X sama dengan min 43 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3. Di mana X1 ini adalah ROA, X2 itu debt ratio, dan X3 current ratio. Pengklasifikasian perusahaan berdasarkan skor X yang dihasilkan ini, yaitu apabila skor X-nya kurang dari 0, maka perusahaan tersebut diprediksi tidak akan mengalami financial distress. Sementara itu, apabila skor X-nya besar dari 0, maka perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami financial distress dan berisiko mengalami kebangkrutan. Selanjutnya untuk ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari rata-rata total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Penggunaan total aset didasarkan pada fakta bahwa total aset ini merupakan menggambarkan ukuran perusahaan dan diduga mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu. Yang terakhir, untuk probabilitas. Dalam penelitian ini, probabilitas diukur dengan menggunakan return on asset, ROA,
ROA merupakan perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset. ROA dapat menunjukkan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Sementara itu, variabel independennya adalah manajemen laba. Manajemen laba pada penelitian ini diproyeksikan dengan nilai discretionary accrual yang dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Model Jones yang dimodifikasi menghitung discretionary accrual dengan mengurangkan total accrual dengan nilai non-discretionary accrual. Discretionary accrual adalah komponen accrual yang dapat diatur oleh manajer dengan menggunakan kebijakan yang dibuatnya. Sementara itu, non-discretionary accrual merupakan komponen accrual yang tidak dapat diatur oleh manajer dengan menggunakan kebijakan yang dibuatnya. Baik, mungkin itu saja, sekian saja pembahasan saya mengenai pembahasan penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.